Ini adalah salah satu strategi wajib buat pengusaha baru yang baru mulai jualan di GoFood ataupun aplikasi ojol lainnya. Sebetulnya juga nggak harus di aplikasi ojol ya. Saya rasa untuk di offline ya, atau kafenya atau apa, itu juga berlaku banget ya. Oh, disclaimer dulu, video ini itu materinya juga saya ngambil dari mentoring saya waktu di GoFood. Jadi benar-benar ini materinya bukan asal bacot, tapi memang sudah kita ajarkan. Oke, kita masuk langsung yang pertama ya. Seberapa penting sih ciri khasnya restoran teman-teman gitu kan, atau outletnya teman-teman? Menurut saya itu sangat penting banget karena itu yang membedakan dari yang lain. Jadi kayak istilahnya tuh ada kayak pepatah dari siapa? Om Panji adalah sedikit lebih beda itu akan lebih baik daripada sedikit lebih baik. Wah, kayaknya saya harus geser sedikit kali ya nih biar ini nanti saya bikinin gampang. Nah, nih kata Om Panji, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya, diingat itu aja, intinya adalah harus berbeda. Kemudian, gimana sih cara bikin ciri khas atau buat ciri khas resto biar pelanggan tuh terus ingat? Jadi nggak harus melulu-melulu tuh kayak soal tipe makanan, bisa juga packaging, target, market, atau harga. Jadi nggak harus selalu soal tipe makanannya atau jenis makanannya. Yang pertama adalah cara mempertahankan pelanggan setia itu adalah konsistensi dari sebuah produk, ya, istiqomah aliasnya. Gimana sih caranya biar produk kita itu konsisten atau istiqomah? Yang pertama adalah teman-teman harus apa ya, istilahnya kayak misalnya rasanya si es kopi susunya seperti ini. Ya udah, mau dari rame lagi sepi ya harus seperti itu. Jangan sampai berubah-berubah. Caranya gimana? Ya bikin SOP. Kita bikin SOP bahwa cara bikin produk ini seperti ini dengan susunan yang telah dibuat. Terus apalagi kalau harga bahan bakunya tuh sering naik turun, jadi pasti bingung kan seperti apa. Nah, inilah kita pentingnya harus punya beberapa supplier. Jadi kalau misalnya lagi di si supplier satu lagi naik bahan bakunya, kita bisa menggunakan supplier yang lain. Itu jadi intinya adalah kita harus konsistensi dari produk kita. Apalagi sih yang bisa mempertahankan pelanggan setia adalah pelanggan puas dan setia sama dengan ya ratingnya bintang 5. 60% rating resto di GoFood itu berdasarkan performa resto. Salah satunya tingkat pemesanan kembali dari pelanggan. Jadi udah pasti yang kalau pelanggan yang puas, suka atau senang, ya udah pasti dia akan repeat order lagi, akan pesan lagi. Tapi kalau misalnya dia sekali udah nggak suka, yang ada mending kalau dikasih rating jelek. Ini dijadiin omongan, kan itu lebih berbahaya lagi. 40% dari pelanggan itu akan ajak keluarga dan kerabat untuk order lagi. Jadi rating resto teman-teman tuh hanya muncul setelah 10 rating diberikan oleh pelanggan. Jadi kalau dari para pelanggan-pelanggan yang memang suka dari produk teman-teman, dia pasti akan order lagi dan dia pasti akan nginfoin ke kerabat-kerabatnya. Oh, nasi kuningnya Rumah Nasi Kun enak nih. Es kopi susunya di Pudak enak nih gitu. Dia pasti akan rekomenin apa misalnya lagi ada yang datang, cobain deh sarapan di sini, beli sarapan di sini. Ini lebih enak loh dan bla 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 dan seterusnya. Apakah kita juga harus bikin inovasi menu? Perlu nggak sih terus berinovasi gitu kan? Sudah pasti perlu karena kalau misalnya kita udah agak lama ya, misalnya kayak 3 bulan, kita harus bikin menu baru atau inovasi menu baru biar pelanggan kita juga nggak bosan gitu ya, atau kita bisa ngikutin dari tren-tren menu-menu yang sedang lagi saat ini gitu. Jadi harus berimprove terus. Jadi kalau ditanya perlukah terus berinovasi, sudah pasti harus terus biar pelanggan kita tetap setia dan tidak bosan. Dan selain di saat lagi bikin inovasi menu, juga buat customer kita tuh biar kepo gitu ya. Maksudnya apa? Menu baru bisa buat customer selalu kepo seperti apa. Menu baru bisa dari bahan dasar menu yang sudah ada, bisa juga mengganti menu yang kurang favorit agar tidak menambah inventory, atau menu baru yang sedang trending selama masih berada di jenis menu usaha. Jadi misalnya ya bikin nasi kuning tapi ada gochujangnya yang berbau Korea masih bisa, kita bisa bikin pakai katsu. Udah gitu, atau buat menu paket baru agar customer nggak bosen. Ya, jadi dibikin paket-paket baru, misalnya paket dengan minuman, paket dengan kopi, paket dengan ya, yang sekarang gaya-gaya oat latte ya, atau almond milk dan lain-lain. Itu bisa juga. Dan balik yang pertama adalah menu baru bisa dari bahan dasar menu yang udah ada. Jadi kita remake lagi nih, kita bikin variasi-variasi yang lainnya. Dan yang ketiga, dan yang berikutnya adalah media sosial. Maksudnya apa buat strategi ini? Manfaatin media sosial, manfaatin tuh semua channel promosi restorannya teman-teman itu di channel-channel lain. Jadi nggak hanya melalui dari GoFood-nya aja, dari GoBiz-nya aja, tapi bisa Instagram, TikTok ya, sekarang lagi edan banget ya TikTok untuk cari awareness, atau WhatsApp for Business, atau juga bisa bikin komunitas. Saat ini sih menurut saya kalau untuk mencari awareness tuh bagusnya di TikTok, tapi kalau misalnya untuk lebih ke loyal customer itu lebih ke Instagram. Apalagi kan Instagram sekarang ada call to action-nya itu langsung connect ke aplikasi GoFood kita.
Oke, jadi itu adalah beberapa strategi buat para pengusaha baru atau yang baru mulai usaha jualan di GoFood, mau kuliner ataupun, maksudnya mau di online ataupun di offline, ini tuh strategi-strategi ini menurut saya mantap banget. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab secepatnya, atau bahkan mungkin nanti jawabannya akan saya bikinin konten-konten. Oke, jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka atau kalian aja ada yang membutuhkan, boleh banget dibantu share ke teman-temannya biar video ini lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.